Take 1, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Salam. Kang Dede ya. Hai es, kasihan di sini makan. Makan ini gesruk. Assalamualaikum sahabat tani. Kali ini saya berada di kebun lahan baru. Luasan ini total ada 5 hektar, cuman yang baru ditanamin baru 1 hektaran. Kita tanamin tomat, cabai, rawit, dan sawi putih 3 item. Dan hari ini kita juga ada kegiatan syuting dari TPRI, Inspirasi Tani. Nanti kita nonton ya, jangan lupa teman-teman nonton di TPRI Inspirasi Tani. Sekalian kita juga bikin konten di sini. Nanti kita lihat-lihat dulu ya. Take 1, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Salam. Kang Dede ya. Siap. Oh, Kang lagi ngapain nih, Kang? Lagi lihat-lihat dulu. Ini tanaman hasil apa, Kang? Tomat. Oh, Tanaman tomat. tomat, Tomat ini rawit sama sawi putih. oh ini dicampur. betul. Sistemnya tumbang sari ya Tumbang kalau nggak sari, salah ya. iya. Ini kenapa menggunakan tumbang sari nih, Kang? Supaya untuk menutupi operasional supaya tidak terlalu besar. Lebih efisien ya, Lebih lahan efisien. lebih efisien. Di sejauh mata memandang ini bisa dimanfaatkan lebih efisien ya, Kang. Betul. Jadi ini berapa luas Kang Dede punya lahan ini? Kalau luas totalan yang pribadi 10 hektar. 10. hektar. Wow, 10 hektar itu pribadi. Itu yang pribadi. Dan perkumpulan mitra Kalau Kang mitra 100 hektar lebih. 100 100 hektar. hektar. Wah, oke. Kang Dede, saya sebelum kesini searching tentang Kang Dede Koswara. Iya. Selalu bahasanya menolak jadi pegawai, ogah jadi pegawai, pengen jadi petani. Betul. Itu kenapa, Kang? Karena prinsipnya saya nggak mau diam ditelunjuk orang lain. Diem ditunjuk orang, nggak mau diperintah orang lain ya, Betul. jadi bos diri sendiri walaupun jadi petani ya. Betul. Tetapi petani di mata Kang Dede itu seperti apa? Kalau di mata saya tuh, kalau yang udah merasakan hasilnya dari pertanian tuh hasilnya 2 kali 2 bisa 10, bisa 8, jadi bukan hanya 4. Bukan hanya 4 ya itu. Betul. Itu kenapa bisa begitu? Karena misalkan dari modal 10 juta, kalau misalkan produksi bagus, harganya bagus, bisa jadi 100 juta. Nah, modal kita keuntungannya otomatis kan 90 jutaan. Nah, kalau misalkan dikala rugi sama. Modal misalkan 2 kali 2 4, bisa jadi dari 10 juta bisa jadi min 5 juta. Wah. Karena misalkan gagal panen sama produksi. Produksi Sama itu dari harga kapan, juga. Kak? Berarti benar-benar menggeluti dan udahlah, saya nggak mau ke kota jadi pegawai tapi mau jadi petani. Dari kapan? Saya ngerintis dari 2010. Awalnya kan saya juga jurusannya lulusan sampai SMK otomotif lah. Saya kuliah dulu kerja di orang lain dulu, nyupi dulu ya, terus bawa barang ke pasar, terus belajar bertani. Nah, yang dulu awal mula ini tanaman tomat. Awalnya tomat Awalnya ya. tomat dulu, cuman dikasih lahan 1.400 meter sama orang tua tuh. Cuman kebetulan harga bagus di 8.000, kita perluas dari 2010 sampai 2016 kita pemasaran ke pasar induk Caringin. Nah, Bandung dulu ya. Bandung dulu. Baru 2016 kita mulailah ngerintis ke pasar lebih luas, ke Tanah Tinggi, ke Bogor sama Keramat Jati. Jadi sudah lama Jabodetabek ya.
Dari 2010-2024 bertahap perkembangannya. Sepanjang perjalanan ini kata Kang Dede juga tadi ada kadang untung berkali lipat, kadang juga rugi berkali lipat. Berapa kali perjalanan gagal itu pernah Kang Dede alami sehingga akhirnya di taraf udah kayaknya petani kan. Chef, Ada ini dulu teh. tapi ada yang dulu tapi bisa juga Nggak banyak berubah. Yang di GH. yang di Oh, boleh. Ada tuh Ron. G. Ya, Ruli. Bang David, kalau enggak dari kembangnya aja bang. kesana. Belum ada yang ada tomatnya gitu ya bang ya? Belum teh. Biar ketahuan kalau ini tomatnya. Ini dulu kak. Iya. Taruh di luar. Apa ya? Belum nyala ya? Ini udah nyala Kalau nggak apa-apa. Udah nyala belum, Mem? Tuh ngomong-ngomong naon. Ayo. Tahan segmen 2, 3, 2, 1. Silakan. Kan kalau kita hitung-hitungan nih, lupa lagi kan? Oke, ayo Jod. Hitung-hitungan nih biasa di sini hitungannya per hektar atau per tumbak atau seperti apa? Patokan per 100 tumbak. Per 100 tumbak itu bisa menghasilkan sekali panen bisa berapa ton? Produksi per 2 hari sekalinya kalau produksi lagi naik sampai 1 kintal setengah. Kalau penurunan di 50 kilo. Jadi fasenya kita ada seminggu naik produksinya, seminggu turun. Jadi grafiknya seperti itu. Fluktuasinya Iya. terbilang relatif terjaga atau kadang-kadang juga bisa cuat harganya kan? Buat harga juga terjatuh bisa dikarenakan kalau misalkan beda yang lebih besar yang lebih murah. Lebih besar Yang lebih murah. manusiam itu beda jenis. Kalau ini bibitnya juga kan kecil, kalau yang lebih jumbo besar. Gimana caranya kan? Cuman sebagian kita kan sebagian ada yang terjual, dari sanalah kita juga dikasih lagi modalnya hasilnya tidak dipotong ongkos ataupun pengeluaran lainnya supaya operasional petani tidak terlalu merugi. Intinya petani kita harus jaga dulu ya. Iya. Setidaknya Bertahan. walaupun misalkan keuntungan sedikit, setidaknya tidak rugi. Nah, itu. Kang, awal dari tomat dan merambat ke berbagai komoditi lain. Kang Dede melihat dari semua komoditi ini mana yang paling menguntungkan dan akhirnya terfokus atau memprioritaskan satu komoditi. Nah, dari 2010 sampai 2016 kita pasar jaring itu melebarkan saya ke pasar induk tanah itu karena kita produksi makin banyak. Dari produksi per hari 2 ton, 3 ton, 4 ton sudah sampai 6 sampai 10 ton. Otomatis saya berpikir ini pasarnya harus diperluas, kita cari pasar tanah tinggi dulu. Nah, pas saya bawa sayuran, tomat, cabai, ingkol dan lain-lainnya, melihat potensi ada labu siam yang di sebelah saya, sebelah lapak saya. Siap. Labu siam disebutnya baby acar dan bengek.
Nah, lihat potensi dari daerah saya Pasir Jambu Ciwidey juga kan ada yang nanam dan pemasarannya hanya Bandung dan Cikopo. Yang ke tanah tinggi langsung belum ada. Nah, ini potensi bagi saya. Nah, pas saya bawa ke sana awalnya 2 kintal, 1 ton, harganya selisihnya sampai 2.000 dengan pasar yang ngirim ke Bandung sama ke Cikopo. Jauh bedanya. Jauh bedanya. Nah, dari sinilah kita bikin mata rantai. Jadi saya bagian pemasaran, kita bikin BC atau pengepul kecil. Nah, pengepul kecil ini kita bikin di tiap titik yang belum ada. Contoh dari Papak Mangu, Gambung, Ciawul, dan sebagainya. Satu BC ini memegang petani ada yang 30, ada yang 50 hektar. BC ini kalau bahasa sederhananya pengepul kecil kali ya. Nah, kebanyakan petani milenial kita yang digerakinnya. Nah, satu BC ini 30 petani sampai 1.000 petani kita bermitra. Produksi pun kita makin banyak. Dari 2 tek 1 3 2 1. Wah, ini kebun labu acarnya Kang ya? Oh, ini. Wah, ini Kang Dede ditemanin junior ya Kang. Jadi regenerasi petani sejak dini ya. Iya. Dia mau jadi petani kan? Mau jadi kayak papa nanti. Nah, Sobat Tani, mungkin banyak dari Anda nggak tahu ternyata labu siam ini adalah tanaman jenis merambat ya, Iya. Kang, ya. Merambat dan kita lihat ternyata pohonnya nggak banyak ya Kang ya. Iya. Ada beberapa kalau diikutin sebenarnya dapur lah. Jadi beberapa dapur, beberapa lubang tanaman. Jadi jaraknya harus 7 ke 7 atau 7 ke 5, 7 meter kali 7 meter ya. Jadi jangan terlalu rapat, kalau terlalu rapat nanti buahnya kurang, daunnya cepat nutupin. Intinya jelek lah. Iya, kalau saya bilang.